Hai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nabila. Saya mahasiswi LSPR Jakarta Blended Learning Program Batch 16 Corporate Communication. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Kelenteng Agung Sampokong Semarang dalam meningkatkan jumlah wisatawan setelah pandemi COVID-19. Penyebaran pandemi COVID-19 mendorong penerapan segera pembatasan perjalanan. Beberapa negara Asia dan Pasifik juga termasuk yang pertama memberlakukan pembatasan. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia, pada akhir April 2020, semua pemerintah di dunia akan menerapkan beberapa bentuk pembatasan perjalanan. Sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4 juta orang saja. Bisa dibilang angka ini sangat memprihatinkan, karena dari totalnya baru sekitar 25% saja dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 lalu. Menurut TAP MPR nomor 4 tahun 1978, pariwisata harus ditingkatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan keuntungan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan budaya. Kepariwisataan dibina dan dikembangkan dengan perhatian yang sepatutnya untuk melestarikan budaya dan individualitas nasional. Selama pandemi ini, banyak negara yang kekurangan jumlah wisatawan. Tentunya hal ini memperburuk perekonomian, khususnya di Indonesia, di mana pariwisata sudah menjadi sektor yang penting dalam pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran berdasarkan kebijakan yang terintegrasi, antara lain di bidang promosi, penyediaan fasilitas, serta kualitas dan kelancaran pelayanan untuk membangun kembali dunia pariwisata Indonesia. Berikut adalah data wisatawan khususnya di Jawa Tengah selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Jumlah wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah dihitung berdasarkan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Jumlah wisatawan tahun 2020 sebanyak 8.829.656 orang wisatawan, dengan rincian 53.399 orang wisatawan mancanegara dan 8.776.257 orang wisatawan Nusantara. Urutan 5 besar kabupaten atau kota yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kota Surakarta, sedangkan 5 besar kabupaten atau kota yang banyak dikunjungi wisatawan Nusantara adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purbalingga, serta Kabupaten Banyumas. Data yang saya hadirkan adalah data jumlah wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara yang ada di Jawa Tengah. Seluruh destinasi wisata atau objek wisata di Indonesia terdampak oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Menurut Suwantoro tahun 2004, objek wisata ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Objek wisata dan daya tarik wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam. Objek wisata dan daya tarik budaya adalah objek yang daya tarik budayanya bersumber pada kebudayaan seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi, kesenian, dan objek lain yang berkaitan dengan budaya. Objek wisata dan daya tarik pada minat khusus adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada minat khususnya wisatawan itu sendiri, misalnya olahraga, memancing, dan lain-lain. Salah satu destinasi wisata atau objek wisata yang terdapat di Jawa Tengah, yaitu Kelenteng Agung Sampokong, juga mengalami penurunan jumlah wisatawan, bahkan nyaris sepi selama pandemi. Kelenteng Sampokong juga dikenal sebagai Kelenteng Gedung Batu. Adalah kelenteng Tionghoa tertua di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini meliputi area seluas 1.020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur Tionghoa dan Jawa abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai dengan atap pagoda berlapis 3 khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang penjajah Muslim dari China Daratan,
Setelah beberapa waktu, Cheng Ho meninggalkan Jawa, tetapi banyak krunya atau anggotanya yang memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di daerah tersebut. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan sampai sekarang, kebanyakan Simongan dihuni oleh keturunan Tionghoa. Fakta tersebut merupakan alasan penulis memilih Kelenteng Agung Sampokong Semarang sebagai objek penelitian ini, karena merupakan satu-satunya objek wisata yang diperbolehkan mengadakan event walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kelenteng Agung Sampokong Semarang juga menjadi representasi masyarakat multikultural di Kota Semarang. Melalui perpaduan budaya Tionghoa dan masyarakat asli yang sangat membaur satu sama lain. Tesis ini memiliki kebaruan, yaitu belum adanya penelitian terbaru yang lain terkait destinasi wisata Kelenteng Agung Sampokong Semarang pasca penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terkait kelayakan tesis ini untuk diteliti dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk jenjang magister disebutkan bahwa mahasiswa strata 2 harus mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multidisipliner. Dengan adanya pemaparan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian pada objek wisata Kelenteng Agung Sampokong Semarang dengan tujuan untuk membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana strategi komunikasi pemasaran Kelenteng Agung Sampokong Semarang yang paling efisien dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemi COVID-19? Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi komunikasi pemasaran Kelenteng Agung Sampokong Semarang pasca pandemi COVID-19? Menurut Firmansyah 2020 dalam buku karangannya yang berjudul Komunikasi Pemasaran, menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Sedangkan menurut Kotler dan Keller tahun 2007, pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan mengembangkan, menyajikan, dan secara bebas mempertukarkan hal-hal yang berharga dengan pihak lain. Menurut definisi ini, pemasaran meliputi sistem penuh operasi komersial mulai dari pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi persyaratan dan keinginan pelanggan dengan layanan terbaik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen secara sasaran, mengenai keberadaan produk di pasar. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, yang pertama adalah iklan. Iklan adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan memengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak pembeli untuk membeli suatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Penjualan tatap muka, kegiatan promosi yaitu memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Promosi penjualan, sebuah usaha untuk menyebarluaskan atau menawarkan sebuah produk, jasa dengan tujuan menarik para konsumen untuk membelinya. Salah satu contohnya bisa dilakukan dengan cara digital. Menurut Sugoto dan Rahmansyah tahun 2018, pemasaran digital adalah pemasaran interaktif dan terintegrasi yang memungkinkan produsen, perantara pasar, dan pelanggan potensial untuk berkomunikasi. Hubungan masyarakat praktik mengelola penyebaran informasi atau promosi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Hubungan masyarakat praktik mengelola penyebaran informasi atau promosi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Bauran promosi merupakan konsep yang umum digunakan untuk menyampaikan pesan. Bauran promosi dinamakan demikian karena pelaku usaha bisnis sering menggunakan berbagai jenis promosi secara bersamaan dan diintegrasikan ke dalam rencana pemasaran produk.
Event atau pergelaran acara untuk publik berdasarkan pernyataan Aninur tahun 2013 merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi, dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, event adalah sebuah program yang akan dilakukan secara terencana untuk suatu tujuan. Demikianlah presentasi proposal tesis dari saya. Mohon saran dari Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Nabila, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bye.